Nah, kebetulan saya adalah owner dari Apukat dengan legalitasnya PT Apukat Digital Indonesia. Kita sudah berdiri lebih dari 6 tahun, tepatnya bulan Maret 2015. Klien kami juga sudah ada sekitar 500-an lebih ya. Di sini saya dapat amanah dari Mas Wildan atau Kang Wildan dari BT Telkom untuk sharing tentang website. Karena memang basically saya sebenarnya orang IT, tapi saya suka dengan marketing, karena marketing itu banyak tantangannya, apa ya, istilahnya tuh memunculkan ide kreativitasnya lebih banyak dibandingkan saya sebagai orang IT gitu ya. Karena kalau orang IT mah kan misalnya bikin sistem, bikin aplikasi, udah ada scope project-nya gitu ya. Tinggal mungkin yang ngebedain adalah UI sama UX-nya. Tapi ketika saya menjadi seorang marketing tuh, wah banyak banget tantangannya gitu. Setiap bisnis gitu ya, setiap bisnis itu punya proses bisnis yang berbeda-beda, punya target market yang berbeda, target audiens yang berbeda. Tantangannya pun luar biasa, lebih banyak dibandingkan ketika saya menjadi seorang programmer gitu teman-teman. Nah di sini kita sharing tentang website yang memang kebetulan saya juga seorang IT dan marketer gitu ya. Jadi insya Allah saya paham betul gitu ya, ketika ini digabungkan akan lebih luar biasa lagi ketimbang teman-teman memanfaatkan hanya media sosial saja ataupun dengan marketplace. Tapi ketika teman-teman menggabungkan IT yaitu website tadi dengan marketing, itu bakalan jauh luar biasa ketimbang teman-teman bermain medsos dan marketplace. Gitu ya. Izin saya share screen. Dan saya masukkan dulu materinya. Saya buka dulu materinya. Oh, sebentar, salah. Kenapa dari sini ya? Dari sini dulu. Nah, ini materinya membangun website dengan WordPress. Sebelum itu mungkin saya juga ingin memperkenalkan lebih jauh lagi ya tentang saya dan Apukat ini. Jadi Apukat sudah bekerja sama dengan perusahaan besar di Jogja sebagai penyedia layanan hostingnya atau provider hosting dan server, yaitu Niaga Hoster. Lalu kebetulan kita juga bekerja sama dengan komunitas di Bandung, ada BIM, ini Business Initiative Movement. Kebetulan saat ini periode dari tahun 2020 sampai 2022 ini saya diamanati sebagai ketua BIM ini pusatnya gitu. Lalu ada PHP Indonesian Chapter Bandung, ini komunitas IT-nya, lalu Indonesian Startup Founder, ini kebetulan juga saya diamanahi sebagai Head of IDSF Chapter Bandungnya atau Ketua IDSF Chapter Bandung, seperti itu. Nah ini Instagram saya, boleh mungkin kalau teman-teman ingin follow, saya juga sering sharing, entah itu di stories, entah itu di postingan ya di sini. Saya sering sharing tentang marketing gitu ya, dan tentang teknologi juga pastinya tentunya. Saya tinggal di Cimahi, alhamdulillah sudah menikah, sudah punya anak satu juga. Pekerjaan sebagai konsultan IT, digital marketer, lalu direktur PT Apukat Digital Indonesia. Kalau misalnya di legalitasnya, tapi biasa sih lebih enak dipanggilnya CEO ataupun founder dari Apukat. CEO dari Mebelpedia, ini startup di bidang furnitur atau mebel, lalu CMO dari Hijrah Official, marketing officer dari product fashion namanya Hijrah. Ini nomor saya, barangkali teman-teman ingin menghubungi saya gitu ya, sharing gitu ya tentang marketing ataupun tentang teknologi, monggo silahkan. Seperti itu. Ini profil perusahaan saya, sudah 6 tahun tentunya. Kita juga pernah juara satu pitching di Bank BPR Supra tahun 2017. Nah, totalnya sudah 513 klien. Ini tuh total. Jadi ada yang website, ada yang klien yang hanya cuman sosial media manajemen saja, ada klien itu hanya cuman SEO bisnisnya saja, ada CRM-nya saja atau CRM-nya saja, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus membuat website sebelum kita membuat website ya teman-teman? Karena memang waktunya terbatas. Sebenarnya sih saya lebih enak offline ya teman-teman, biar teman-teman juga langsung praktek sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke praktek, kenapa sih harus kita bikin website? Pertama, ini saya ngambil dari postingannya Apukat, jadi ada dua. Ini dari tahun 2019 dan ada yang dari tahun 2021. Ya, datanya jadi ada perubahan juga. Nah, pertama itu meningkatkan kredibilitas gitu ya. Jadi first impression akan menentukan apakah bisnis teman-teman memiliki produk yang bagus atau tidak di mata calon konsumen. Lalu yang kedua, bisnis teman-teman mudah dicari. Kenapa?
Karena ketika teman-teman websitenya dioptimasi dan bermain SEO, maka ketika kontennya bagus, konten artikel ya tentunya gitu ya, termasuk juga konten di websitenya bagus, ketika orang mencari kata kunci yang sesuai dengan website kita gitu ya, maka akan masuk di halaman pertama. Kalau catatannya adalah website kita sudah dioptimalkan, SEO-nya SEO friendly, technical SEO-nya sudah bagus, on-page SEO-nya sudah bagus, pokoknya ada 100 faktor yang menentukan website kita tuh masuk ke rankingnya Google atau ke halaman pertamanya Google, seperti itu. Nah, di sini lebih dari 90% penduduk Indonesia menggunakan Google untuk mencari produk, barang, ataupun jasa. Ini data 2019 ya, teman-teman. Data saat ini berapa sih? Oke, kita buktikan dengan data. Kita bermainnya data, teman-teman, ya. Kenapa sih teman-teman harus memiliki website gitu ya untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya? Kita bermainnya data ya, teman-teman. Saya buka dulu. Nah, ini kalau berdasarkan browser, ya, tentunya orang Indonesia itu paling banyak menggunakan Chrome. Ini berdasarkan browser. Tapi kita berdasarkan data Google Search Engine atau intinya search engine lah ya, baik itu Google, terus juga apa? Berdasarkan Google, terus ada Bing, ada Yandex dan lainnya. Tapi kebanyakan orang tuh pasti pakainya Google ya untuk mencari sesuatu. Nah, oh ternyata sekarang gede ya, 97,54% ya dari total penduduk Indonesia yang sudah terhubung dengan internet ya. Jadi orang masih mencari melalui Google Search Engine, tidak melalui sosial media ya. Orang membuka media sosial tidak searching gitu ya, misalnya cara diet atau tips diet, jarang sekali. Karena orang membuka sosial media ya apa yang ada di media sosial itu secara random gitu ya, teman-teman. Kalau di Google Search Engine ataupun di search engine lainnya, mesin pencarian atau mesin penelusuran lainnya, orang langsung mengetikkan apa yang dia cari. Misalnya, manfaat mengkonsumsi madu atau manfaat mengkonsumsi buah anggur, misalnya seperti itu. Tadi datanya kan kalau yang 2019 itu berapa? 90%. Memang lebih dari 90%, tapi tidak sampai 97. Ya. Seingat saya sih masih di bawah 95-an. Tapi ternyata sekarang bertambah ya 97,54%. Intinya masih banyak orang yang mencari lewat Google. Itu alasannya kenapa saya mengatakan sudah seharusnya atau disegerakan secepatnya para pelaku UMKM atau brand gitu ya memiliki website atau membangun website dan bermain SEO. Karena banyak sekali teman-teman saya beli gitu ya, banyak sekali orang yang mengaku digital marketer tapi merendahkan website. Mereka mengatakan udah main media sosial aja, jangan main website, jangan main email marketing. Media sosial sekarang bla 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 bla, kita bisa cepat viral, kita bisa cepat terkenal. Oke, cepat terkenal bisa. Tapi apakah bisa terkenal selama bertahun-tahun? Apakah postingan teman-teman ketika teman-teman bikin konten yang akhirnya viral di media sosial, baik itu lewat Instagram ataupun melalui Twitter ataupun melalui TikTok dan YouTube misalnya, gitu ya, berbentuk video, bisa nggak teman-teman video tersebut sampai 1 tahun ke depan, sampai 3 tahun ke depan masih viral? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika teman-teman bikin konten, masuk ke explore Instagram, ya, itu tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan. Bahkan 1 minggu pun enggak, teman-teman. Tapi beda halnya dengan teman-teman membuat sebuah website, teman-teman membuat konten marketing atau konten artikel di website tersebut, teman-teman misalnya sudah bikin dari tahun 2015. Bisa nggak sih, Kang, 2015 konten artikel ini masih bertahan di halaman pertama atau minimal di ranking 3? Bisa kok. Asalkan website-nya di maintenance setiap bulannya atau setiap minggunya. Artikelnya diupdate. Misalnya setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Buktinya gimana, Kang? Nih, kita buktikan ya. Kita buktikan dengan data ya. Manfaat mengkonsumsi misalnya madu. Ya. Ini 2021 udah pasti ya tahun ini. Nih, ada yang dari tahun 2020. Udah 1 tahun lebih kan? Benar kan? Kita lihat ada nggak yang lebih dari 1 tahun? Oh, ternyata ada nih, 2019. Udah 2 tahun. Ya, masih bisa ya masuk ke halaman pertama. Jadi website ataupun kita bermain SEO ya di website kita, maka walaupun konten yang sudah kita buat 5 tahun ya, udah lebih dari 5 tahun, masih bisa kok muncul di sini asalkan tadi catatannya
website dioptimalkan dengan baik, diupdate, di maintenance, begitupun dengan konten artikelnya. Misal yang tadinya 5 manfaat, kan ini misalnya contoh gini nih, kita ambil ini ya, 10 manfaat madu. Misalnya, ini kan 2020 ya teman-teman. Misalnya pada saat kita bikin pertama kali itu 2015. Di 2015 itu kita cuma bilang 5 manfaat madu untuk kesehatan tubuh. Misalnya 2015. Lalu kita update di 2017 menjadi misalnya 7 manfaat madu untuk kesehatan tubuh. Atau 2020 kita update lagi menjadi 10 manfaat mengkonsumsi madu untuk tubuh Anda. Atau 10 manfaat mengkonsumsi madu bagi kesehatan tubuh Anda. Misalnya gitu. Jadi judulnya dirubah. Isi artikelnya pun dirubah, teman-teman. Jadi agar si websitenya kita itu, si artikelnya tersebut bertahan di halaman pertamanya Google, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya mengatakan bahwa website ini penting buat bisnis teman-teman, gitu ya. Buat tidak hanya bisnis sebenarnya ya, sekolah juga bisa, profil buat bisnis profil teman-teman gitu ya, teman-teman yang ingin mengembangkan personal brand gitu juga bisa itu. Jadi saya geli sekali ketika saya sering gitu ya, kalau misalnya diundang gitu ya oleh Kadin, oleh Dinas UMKM Jabar atau Dinas Kemenkop dan UMKM gitu ya. Ketika misalnya saya duet gitu ya dengan pemateri lain, geli ketika ada orang yang mengatakan, misalnya partner saya ini ya, itu orang lain kan, sama-sama kita di kamar, tapi dia bilang tidak perlu website. Website itu tidak penting. Yang penting adalah medsos sama marketplace. Oh, sorry. Ya. Brand besar aja masih bermain medsos, bermain website sampai saat ini. Ya, Eiger ya. Itu pakai website. Ya, kalau teman-teman tahu Eiger itu sudah pakai website. Sudah banyak juga sales yang terjadi di websitenya, bukan hanya marketplace. Mungkin ada yang tahu di Bandung Tots, ada yang tahu Tots produknya yang mirip kayak Eiger, ya, outdoor juga dia bermain. Itu juga banyak kok dari website. Xiaomi juga sama kok, dari website banyak seperti itu ya. Jadi jika ada yang bilang website tidak penting, itu salah besar ya teman-teman. Kita berbicaranya data, bukan berbicara sekedar hanya dia praktisi udah bertahun-tahun, tidak hanya seperti itu, tapi kita mainnya data. Ya. Lanjut, memberikan informasi. Ya, jika hanya memiliki media sosial, informasi tidak bisa tersusun dengan rapih, teman-teman. Berbeda jika ada website. Informasi bisa dikategorikan sesuai dengan produk yang teman-teman miliki. Di website juga, teman-teman bisa meningkatkan kemungkinan teman-teman menjelaskan produk atau service yang teman-teman miliki secara lebih detail, sehingga tidak ada miscommunication atau miskomunikasi. Begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya, testimoni meningkatkan kepercayaan. Teman-teman bisa menampilkan banyak testimoni di website, sehingga sosial media teman-teman terlihat rapih, karena semua testimoni teman-teman simpan di website, dan akan meningkatkan kepercayaan calon konsumen teman-teman sendiri, atau calon konsumen dari bisnisnya teman-teman, seperti itu. Dan ini, website itu bukanya 24 jam. Bedanya offline dan online adalah online bisa 24 jam, dan murah, sedangkan offline 24 jam memerlukan kos besar, sehingga lebih baik uang teman-teman atau uang bisnisnya diinvestasikan untuk membangun sebuah website, agar bisnis teman-teman bisa berjalan selama 24 jam. Nah, ini konten tahun 2019, ini konten tahun 2021. Alasan kenapa harus punya website, ini di Instagramnya Apukat. Website ibaratkan toko pribadi, yang pertama, yang kedua, website meningkatkan kredibilitas UMKM, sama kayak tahun 2019. Terus ketiga, menghadapi persaingan. 4, website juga bisa untuk jangka panjang. Tadi, kalau kita bermain SEO, website bisa jangka panjang, teman-teman. Lalu, membangun website harus pakai apa sih, Kang? Kalau misalnya saya nggak bisa ngoding, ada solusinya, yaitu kita pakai WordPress saja. Pakai CMS, gitu ya. CMS-nya namanya WordPress. CMS itu singkatan dari Content Management System. Nah, WordPress ini salah satunya. Tanpa perlu teman-teman paham coding, gitu. Nah, kenapa sih harus pakai WordPress? Berbagai perusahaan besar di dunia sudah lama menggunakan WordPress, teman-teman, untuk website perusahaannya dengan berbagai macam tujuan bisnis. Berikut data perusahaan besar yang menggunakan WordPress untuk membangun websitenya. Ada Sony Music, ada Bata, ada Xerox. Di Indonesia ada nggak sih, Kang, yang pakai WordPress? Ada kok, tentunya gitu. Jadi WordPress bisa dipakai oleh teman-teman untuk membangun sebuah website. Dan WordPress itu tidak hanya digunakan oleh perusahaan kecil saja, tapi perusahaan besar gitu ya di dunia ya internasional, sekelas Sony Music aja pakai website. Universitas terbesar, terbesar ya. Universitas salah satu yang istilahnya terbesar di Indonesia gitu ya, BINUS, itu juga pakai WordPress, teman-teman nih. binus.ac.id ini pakai WordPress. Caranya gimana, Kang? Simpelnya begini sih. Cara melihat website ini pakai WordPress atau tidak, simpelnya itu klik kanan, lalu inspect elemen. Ya. Nah, di sini kalau ada
sorry. Nah, kalau ada tulisan WP kayak gini nih teman-teman. Bentar ya, di head nih, di sini ada tulisan WP, biasanya itu pakai WordPress teman-teman. Mana ya? Atau gini deh, biar cepet, klik kanan, page, oh nggak ada page source-nya ya, saya lupa. Bentar, view page source-nya. Nah ini, view page source, terus Ctrl F, find. Nah, tinggal ketik WP. Nih. Nah, WP content ini disebutnya WordPress teman-teman tuh. Sekelas bisnis aja pakai WordPress ya. Karena WordPress tuh simple, bagus juga untuk SEO ya, SEO friendly lah istilahnya seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ini tadi secara teorinya saja ya teman-teman. Sebelum ke praktek, monggo silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke praktek. Karena setelah ini kita akan praktek. Monggo silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya mengenai perwebsitan sebelum kita praktek. Lanjut ke Q&A. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh? Ada? Kalau tidak ada, saya langsung ke praktek ya. Boleh, Kang. Oke, siap. Langsung ke praktek ya. Oke, pertama sih tentunya apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman pertama kali? Pertama ya tentunya hosting sama domain. Itu yang paling wajib. Karena website itu butuh hosting sama butuh domain. Oke, mungkin saya pakai subdomain aja ya, karena saya nggak ada domain yang kosong. Saya buka dulu, saya buka dulu Niaga Hoster. Saya login dulu. Masih. Nah, nanti teman-teman kalau sudah punya hosting sama domain, misal kalau beli di Niaga Hoster nih ya, cara masuknya itu bisa lewat dashboardnya si Niaga Hoster, pilih hosting, terus klik layanan hostingnya teman-teman, terus klik ini ya, All Future Cpanel, atau bisa juga lewat sini. Tapi karena saya lupa passwordnya, jadi saya lewat dashboardnya si Niaga Hoster. Nah, kalau misalnya ingat username sama si passwordnya, lewat sini aja teman-teman. Nah, bisa langsung login di sini. Nanti ada halaman loginnya, gitu teman-teman. Lama juga ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Sorry, skip deh. Soalnya lemot, jadinya langsung aja ke sini ya, login lewat dashboardnya si Niaga Hoster. Jadi saya klik lewat sini, gitu, tanpa perlu login lewat cPanel. Jadi otomatis sudah login ke sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, pertama ada email, ada jet backup, ada files, gitu ya, ada database, ada domain, ada metrics, ada security-nya juga, ada software yang misalnya pakai Cloudflare biar si website kita biar lebih wus lagi, maksudnya lebih cepat lagi lah seperti itu teman-teman. Ini advance ya kalau teman-teman sudah paham yang namanya Linux dan lain-lainnya gitu ya. Ada preference. Terus di sini ada software close apps installer. Jadi teman-teman bisa install salah satunya CMS WordPress, ada Joomla juga dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau teman-teman sudah terhubung antara domain sama hosting, itu nggak perlu ke sini, ke subdomain. Karena kan saya nggak ada domain yang kosong, maka saya harus bikin dulu ini. Teman-teman bisa langsung ke sini, ke WordPress. Nah, sebelum itu saya harus bikin dulu subdomainnya. Ya, karena beberapa domain sudah ada WordPress-nya. Jadi saya harus bikin subdomain dari awal ya, benar-benar dari awal, teman-teman.
Nah, nantinya tuh subdomainnya tuh unicom.fadilzikri.com gitu, teman-teman. Nah, lanjut kita bikin. Oh, sebelum itu karena si domain saya sudah terhubung dengan Cloudflare. Mohon maaf teman-teman, ini saya nggak akan saya jelasin dulu ya. Jadi teman-teman mohon maaf, saya harus ke Cloudflare dulu. Tapi nggak akan saya jelasin ya teman-teman. Karena ini udah di atasnya, maksudnya udah tahap ke advance ya teman-teman. Saya bentar lupa password. Oh, ini udah ternyata. DNS. Record. Kok saya lupa ya? Bentar teman-teman. Tambahin subdomain itu gimana ya? IP4 address-nya tuh ini tuh kalau nggak salah Unicom deh. Nah, coba kita mulai ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah terhubung hosting sama domainnya, tadi nggak perlu lakuin yang kayak saya ya, subdomain terus ke Cloudflare, karena ini udah advance lah, istilahnya udah di atas basic lah teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke bawah, nah cari ini, Softaculous, terus ke WordPress, simpelnya seperti ini aja teman-teman. Nah, klik install now. Ini enaknya offline nih teman-teman gitu, biar teman-teman juga bisa langsung ikut barengan sama saya gitu ya, praktek sambil teman-teman juga bikin gitu. Nah, set name-nya misalnya Unicom ya. Set deskripsinya adalah misalnya salah satu universitas terbaik di Bandung misalnya teman-teman. Nah, ini kasih username-nya apa buat login ke dashboard si websitenya teman-teman. Oke, kasih emailnya misalnya. Oke. Pilih di sini bahasanya yang mau digunakan. Kalau nggak paham Inggris bisa pakai Indonesia kok, ada Indonesianya. Tapi memang nggak seluruhnya 100% Indonesia teman-teman. Gitu. Lanjut di sini pilih template-nya yang mana dulu aja ya. Terserah teman-teman bebas. Kalau saya sih biasanya pakai dulu yang dasar, yang basic benar-benar ini. Si 2021. Nanti tinggal saya ganti di dashboard-nya si WordPress gitu ya. Nah, lanjut install setelah dipilih, lanjut install, kita tunggu. Kalau nggak ada yang error, gitu ya. Nah, ini ada yang error, apa nih? Oh, sorry, saya lupa, belum merubah ini ke subdomain. Kalau teman-teman sudah sudah terhubung hosting sama domain sih nggak perlu dirubah. Karena kan ini saya nggak pakai domain yang kosong, jadi saya pakai subdomain, maka harus dipilih dulu ke subdomain. Nah, ini. Nah, ininya, sorry, ini dipilih dulu si versi WordPress-nya yang terbaru. Oh, ternyata 5.82 yang terbaru. Nah, ini yang terbaru, klik, install aja di sini. Jangan pakai yang quick install. Nah, masih ada yang gagal nggak? Oke, ini berhasil berarti. Biasanya kalau udah lebih dari 5% berhasil. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik pilih yang ini untuk masuk ke admin, ya, ke dashboard-nya, atau untuk melihat tampilan website sementaranya, bisa klik yang ini. Nah, ini tampilan website sementaranya seperti ini, teman-teman. Kenapa tadi saya buka Cloudflare?
Karena kalau saya nggak nambahin tadi subdomainnya, teman-teman ya, mana tadi teh? Nah ini, kalau nggak ditambahin, maka saya tidak bisa mengakses si websitenya teman-teman, gitu. Maka saya harus menambahkan dulu subdomainnya di Cloudflare, gitu teman-teman. Jadi ini di skip aja ya teman-teman. Kita fokusnya ke bikin website aja. Oke, nanti tampilannya seperti ini teman-teman, ya. Jadi tampilan WordPress-nya itu ya seperti inilah, mirip, nggak akan beda. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah apa sih, Kang? Pertama, kita mulai dulu ke tampilannya, ya, temanya. Ini teman-teman bisa ubah. Ini kalau saran saya ya, biar website itu bagus, gitu ya, biar cepet kayak gini nih ya, ini teman-teman. Cara ngecek website itu sudah dioptimasi atau belum di sini teman-teman. Ya, pakai dua tools, namanya Google PageSpeed Insight, yang ini teman-teman. Ya, ini alamat websitenya. Dan yang kedua adalah gtmetric.com yang ini. Kita buktikan ya, ini website saya ya teman-teman yang sederhana. Ini website pribadi saya. Nah ini. Walaupun ini simple, kayak gini, tapi tetap kalau nggak dioptimasi, bakalan lambat teman-teman. Dan ini gambarnya kok hilang? Oh, ada muncul. Nah ini, kita cek ya. Kita copy. Kita ke sini, cek nih. Nah, sambil nunggu hasilnya, balik lagi ke WordPress ya. Nah, teman-teman, ini nanti si template ini ya, harus teman-teman hapus. Gimana cara hapusnya? Mau nggak mau, ini cara menghapusnya lewat cPanel, teman-teman, di sini. Ya, tapi dibiarkan bisa nggak? Boleh, nggak apa-apa, dibiarkan juga. Cuman kalau saya pribadi, enaknya si template ini dihapus, ya, biar nggak memberatkan si websitenya. Caranya gimana? Buka cPanel-nya. Jika tadi kita sudah di sini ya, teman-teman, maka klik ini nih, cp, ya, untuk ke kontrol cPanel-nya. Lalu cari file di bawah, masuk ke file manager untuk menghapus template yang tadi. Lalu lanjut ke public HTML. Nah, ke sini teman-teman. Lanjut cari Unicom. Kalau saya tadi pakai subdomain ya, sorry ya teman-teman. Kalau subdomain. Tapi kalau teman-teman kan bukan subdomain, namanya main domain ya, domain utama, maka pilih WP Content. Karena saya subdomain, maka harus masuk dulu ke Unicom, terus ke WP Content, terus cari themes. Ini teman-teman ya. Nah, kita mau menghapus dua yang tadi ini, teman-teman. 2020 sama 2019. 2020 sama 2019, ya. Cari 2020. Nah, ini sama 2019. Karena 2021-nya yang ini kita lagi pakai, jadi jangan dihapus. Oke, ini hapus aja, delete. Lalu klik checklist di sini, skip ya, biar langsung kehapus otomatis. Nah, oke. Lanjut, setelah itu ini dibiarkan saja, kita tambah baru. Pakai template yang ringan. Pokoknya cari template yang ringan. Saran saya, kalau teman-teman belum ada modal untuk beli template, ya. Jadi template WordPress itu ada yang premium, ada yang gratisan. Pakai yang gratisan dulu, ya kalau belum ada modal. Yang gratisannya apa, Kang, yang rekomendasi? Kalau saya pakai namanya itu Generate WordPress. Gimana sih tulisannya, saya lupa. Bentar, teman-teman. Nah, ini Generate Press. Oh, Generate WordPress. Generate Press. Ini pilih, diklik install, ya. Jadi teman-teman bisa atur kok si tata letaknya. Nanti pakai plugin tambahan teman-teman. Ya, ini yang gratisan juga udah bagus kok. Karena saya juga pakai gratisan yang tadi yang fadilzikri.com ya. Nah, sambil ini memasang, oke, bentar aktifkan dulu. Sambil ini diaktifkan, nah lihat teman-teman hasilnya ya. Tuh, 71 bagus ya desktopnya. Kita lihat desktopnya berapa. Ini masih bisa dioptimasi nggak sih, Kang? Dari 71 jadi 80 bisa kok, gitu. Gimana cara optimasinya? Nanti sambil mungkin kalau masih ada waktu, saya jelasin ya optimasinya sedikit, gitu. Nggak bisa sampai advance ya, teman-teman. Karena mungkin waktu juga terbatas ya. Ini lihat GTmetric. Kalau GTmetric itu secara keseluruhan, desktop sama mobile dinilai, teman-teman. Nah, alhamdulillah C nilainya. Jadi secara keseluruhan, mobile sama desktop dinilai secara keseluruhan. Saya dapat C, strukturnya alhamdulillah 96%, performanya 61%, alhamdulillah. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Bisa kok. Tinggal kita lihat aja apa aja yang harus diperbaiki di sini. Nah, oh ternyata ini gambarnya terlalu besar gitu ya, source size-nya. Maka harus dikecilin dari 88 jadi 43 nih, teman-teman. Nah, ini nih yang harus diperbaiki di sini.
Kang, ini dijelasin nggak? Kalau ada waktu ya, kalau masih ada waktu, nanti saya jelasin teman-teman ini ya. Intinya ini hanya gambaran saja. Ini ternyata masih lambat ya. Oke, di skip dulu aja teman-teman. Nah, balik lagi ke sini. Oke, kita lihat dulu ya, situsnya dilihat dulu. Tampilannya seperti apa sih? Oh, ternyata seperti ini teman-teman. Kan kalau ini tampilannya adalah blog teman-teman. Gimana caranya biar jadi tampilan website yang menarik, Kang? Oke, balik lagi ke sini, klik dashboard teman-teman ya. Ini di close aja. Ini juga sama di close tadi ya, yang ini. Nah, install plugin yang namanya Elementor. Ya. Nah, ini kan plugin yang sudah terinstall nih, ya, otomatis dari si WordPress-nya. Maka kita tambah baru, ya. Elementor. Elementor gratisan kok, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, klik yang ini ya, oleh elementor.com. Ya sudah, aktifkan saja. Oke, ini kan sudah diaktifkan ya teman-teman. Setelah diaktifkan, kita ke pengaturan dulu, pilih yang membaca ini. Kalau dalam bahasa Inggris pasti setting, terus tulisannya di sini read ya. Di sini kita harus rubah dulu. Kan awalnya itu berdasarkan post-post terbaru Anda atau artikel terbaru. Jadi masih sistemnya kayak blog, teman-teman, bukan website. Untuk menjadi pilihan halamannya jadi website, nanti pilih di laman statis ini. Tapi karena belum ada, kita bikin dulu ke page nih, ke halaman. Ini page, laman ya. Nah, kita bikin baru, tambah baru, teman-teman. Oke, klik berikutnya. Oke, di sini biasanya judulnya beranda, ya beranda atau home gitu ya, bebas terserah teman-teman judulnya. Nah, udah setelah itu rubah dulu di sini di lamannya. Nah, di sini layout standarnya itu misalnya, sorry, jadi kalau pakai bahasa Indonesia saya bingung bentar teman-teman ya. Bentar, saya bingung ya kalau bahasa Indonesia. Bentar teman-teman. Ini template. Terus ini dipilih yang misalnya Canvas Elementor atau Elementor lebar penuh. Terserah teman-teman. Kalau saya sih biasanya pakai yang Canvas Elementor. Nah, biasanya saya simpan konsep dulu atau save draft ya. Terus sunting dengan Elementor atau edit with Elementor. Nanti kita pindah ke si plugin Elementornya. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman misalnya ingin bikin menu kayak gini misalnya. Ini kan ada logo, ada menu. Berarti ada 2 baris, teman-teman. Maka caranya adalah teman-teman klik bagian dalam ini, ya atau dari sini teman-teman bisa nih. Klik, ya pilih yang 2 baris ini. Kok nggak muncul? Bentar teman-teman. Mana ya? Oh ngilang. Oh alah, kok nggak ke... Apa ya? Bentar teman-teman. Oh, nah ternyata si Yoasnya ada apa ngeganggu. Nah ini ya teman-teman bisa di sini buat logo. Sorry. Ini buat logo misalnya. Nah
logo ini bisa dikecilin kok sama teman-teman, misalnya pakai yang nah ini, misalnya thumbnail 150x150. Ya nantinya kecil kok ini. Terus tambahin buat di sini menu, cari aja di sini menu. Nah, pakai menu navigasi yang dari WordPress-nya di sini, teman-teman. Nah, nanti muncul menu ini ya berdasarkan yang sudah kita buat, teman-teman. Cara membuat menunya gimana? Oke, ini kita terbitkan dulu ya. Pelan-pelan aja. Oke, balik lagi ke dashboard, keluar dashboard nih, teman-teman. Oke, sini klik yang WordPress. Kita tambahkan dulu menunya ya. Nah, kita masukkan jadi menu utama, ganti namanya, sip. Terus kita hapus dulu deh. Kita singkirkan dulu. Nah, misalnya kita tambahin dari laman atau dari page. Nah, ini tambahkan ke menu. Terus kita tambahin sendiri pakai link. Ya, contohnya, misalnya ada beranda kan ya, ada tentang kami. Kalau pakai bahasa Indonesia itu di enter aja. Ya, ininya linknya pakai hashtag dulu aja. Terus setelah itu misalnya apa ya, blog misalnya atau artikel misalnya ya, enter. Terus tambah lagi misalnya kontak kami misalnya, ya yang terakhir. Misalnya segini menunya gitu ya. Terus buat menu, kok nggak ke, nah sudah ya. Balik lagi ke laman, kita lihat ya apakah sudah ada si menunya atau belum. Nah, bisa pilih langsung syuting dengan Elementor atau edit with Elementor. Nah, ini pilih menunya, menu utama. Sheet. Nah, muncul ya, tapi tampilannya masih sederhana, teman-teman. Ya. Jadi masih berantakan ya seperti ini. Kita terapkan dulu aja. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Belum yang mirip kayak yang ini ya, punya saya. Oh, sorry, belum saya rubah, teman-teman, maaf ya. Jadi, kalau kita sudah bikin apa halamannya, misalnya sudah beres ya, teman-teman, balik dulu ke sini, ya, ke dashboard. Tadi ke setting yang saya sebutkan di awal. Ya, ke setting, terus read, ya. Pilih ininya jadi laman statis, ya. Pilih si berandanya itu jadi beranda, ya, laman post-postnya mah pilih aja yang nanti blog yang kita buat gitu ya. Oke, simpan dulu perubahannya. Maka ini akan berubah. Sorry, ke sini aja langsung nih. Kunjungi situs. Ya, sebelah atas. Kok menunya nggak kebaca? Bentar, teman-teman. Menunya ngilang. Padahal sini sudah. Kita perbaiki dulu coba. Coba ya, kita refresh. Nah, muncul. Tapi kan nggak menarik ya teman-teman ya seperti ini kalau menunya. Kalau seperti ini kan enak. Atau misalnya kayak yang Apukat deh. Ini juga pakai WordPress kok Apukat. Klien-klien Apukat kebanyakan pakai WordPress kok teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau pingin seperti ini, ada nggak caranya biar bagus gitu ya. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, bisa lewat tadi pakai si Elementornya, si menunya ini ya teman-teman ya, atau teman-teman bisa bawaan si template-nya. Caranya begini aja, ini di close aja dulu ya teman-teman. Ntar saya perbaharui. Nah, kita balik lagi ke dashboard-nya. Mana ya dashboard-nya? Sorry, ini kita ke dashboard-nya dulu. Oke. Nah, pilih ke apa tampilan atau themes. Sorry, kalau di dalam bahasa Inggris appearance ya, ke appearance, terus ke menu. Nah, pilih pola lokasinya. Pilih nah, menu utamanya pilih klik menu utama. Simpan perubahan. Nah, otomatis nanti akan seperti ini teman-teman. Kalau saya ininya balik dulu ke exit. Nah, ke sini ya, keluar ke dashboard. Saya exit dulu.
Saya rubah kanvas Elementornya jadi bentar, saya lupa ini pakai bahasa Indonesia sih. Elementor lebar penuh atau template bawaan ya? Seingat saya, bentar ya teman-teman, saya coba satu-satu ya. Saya lupa soalnya kalau pakai bahasa Indonesia. Udah lama. Coba kita lihat. Nah, ya, ini si menunya sudah jadi teman-teman. Jadi nggak perlu pakai Elementor. Footernya juga sebenarnya nggak perlu pakai Elementor lagi. Ya, kalau si template-nya sudah ada bawaan tadi, header sama footer. Header itu untuk kayak logo sama si menunya, teman-teman. Kalau footer tuh kayak seperti ini. Misalnya 2021 Unicom dibangun dengan misalnya teman-teman bisa ganti ini nggak bisa gitu ya. Nanti cara gantinya saya kasih tahu. Nah, jadi pakai yang ini, nanti tinggal teman-teman edit aja si websitenya tampilannya. Oke, sunting dengan Elementor nih teman-teman. Bentar, saya perbarui dulu. Lalu sunting dengan Elementor. Ini di close. Jangan deh, nanti buat melihat hasilnya. Oke, nah ini teman-teman tata letaknya itu balik lagi ya. Misal kalau yang aku cut kan ini pakai background ya. Ini tuh disebutnya covernya. Atau bisa juga pakai slider. Nah, masalahnya plugin slider itu berat, teman-teman. Ya, ada plugin slider yang bagus namanya Revolution Slider, tapi saya nggak rekomendasiin Revolution Slider gitu. Jadi saya sendiri pun nggak pakai slide. Ya, jadi yang slider itu yang bisa gambarnya ganti-ganti ya, teman-teman. Contohnya kayak yang klien saya yang burung shop deh. Kalau nggak salah pakai slider deh ini. Nih, berat teman-teman tuh. Ini pakai Revolution Slider. Ini ada 2 ya tuh. 2, 3 ini. Oh, sorry, 3 ternyata. Nah, pakai yang kayak gini itu berat gitu, teman-teman. Gitu. Kalau saya sih biasanya ya udah aja cover gini aja deh, gitu ya. Bannernya tuh seperti ini, gitu. Mau kayak gini gimana, Kang? Nah, caranya adalah seperti ini, teman-teman. Klik plus, pilih yang satu ini, ya. Pertama kita kasih dulu background-nya, kalau misalnya teman-teman background-nya pengen seperti yang saya ini, ya. Bentar, saya ini lubah dulu ke bawah. Oke. Klik yang titik 6 ini, teman-teman, ya. Masuk ke sini, ke gaya, ya. Pilih di latar ini atau background, kalau dalam bahasa Inggris, pilih yang ini, klasik, ya. Pilih bisa di sini, kalau pakai upload gambar, atau langsung background-nya pingin warna misalnya biru deh, tanpa pakai gambar. Nah, misalnya gini. Atau bisa juga pakai gambar. Ini hapus dulu. Nah, pilih di sini, klik yang plus ini. Saya cari ya background yang udah ada dari yang saya. Udah nggak ya? Kok nggak muncul? Oh, masih loading. Lama banget. Saya unggah deh. Lama ternyata. Saya cari background-nya ya, teman-teman. Bentar. Misalnya ini punya pakai bannernya apa? Background-nya si tapi terlalu banyak orang. Bentar. Cari background yang simple aja deh. Lambat juga nih sininya. Bentar teman-teman.
Masih belum. Wow, lama banget. Coba, ada nggak sih? Coba saya reload lagi ya teman-teman, sorry. Biasanya, oh RTO lagi dari oh ternyata ini dari ininya nih, dari Cloudflare-nya nih, dari hosting-nya nih. Tuh, ada aja. Biasanya nggak begini. Oke, kita lihat tadi klik ini lagi ya teman-teman. Pilih ini, terus diklik. Nah, sudah ada, muncul. Oke, sisipkan media. Nah, lebih bagusnya teman-teman, si website biar optimal, sebelum gambar di-upload ya teman-teman, catatan, sebelum gambar di-upload itu dikompres dulu, biar nggak berat gambarnya. Nah, buka compress.io, ini ya, compressor.io. Ini websitenya. Teman-teman tinggal drag and drop ke sini atau teman-teman bisa select file untuk apa tadi tuh? Untuk mengkompres gambarnya. Misalnya ini ya, dari berapa, kita lihat berapa size-nya ya. Nah, dari 3 megabyte lebih, itu dikompres oleh si compressor.io ini jadi berapa nih? Nah, lihat ya di afternya. Karena segini itu berat teman-teman. File website baik itu gambar ya ataupun video, usahain jangan besar. Kalau gambar dikompres dulu, kalau mau masukin video diusahain di-embed aja pakai YouTube. Jadi diupload dulu ke YouTube biar nggak memberatkan si websitenya teman-teman. Begitu. Bentar, berapa nih? Oh, ternyata udah nggak bisa dikompres ya ternyata ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya di sini nggak bisa dikompres nih, afternya masih sama 3,45 megabyte, maka mau nggak mau teman-teman ngekompresnya secara manual. Pakai apa? Pakai yang namanya Photoshop. Baru bisa dikompres secara manual biar si gambarnya yang tadinya 3 megabyte jadi seratusan atau ratusan kilobyte lah istilahnya. Gitu. Pakai si Photoshop tadi ya, teman-teman. Mau nggak mau, karena ini ternyata nggak bisa dikompres lagi. Gitu. Nah, ini kan tata letaknya masih segini ya, teman-teman. Si sectionnya itu ukurannya masih kecil, gitu ya. Biar misalnya ketika diklik gini tuh, ya, diperbesar ini tuh, nah kan lihat ya, tipis banget. Biar sampai sini gitu ya, sampai bawah ini satu layar laptop kita, gitu ya. Ini tinggal aja diukurin di sini. Eh, bentar sih, bingung bahasa Indonesia tuh, teman-teman. Nah, di sini di lanjutan, di padding ya. Ini dimatiin dulu tautan ininya. Oke, kita rubah misalnya pas-pasin aja berapa ya. Karena saya juga nggak tahu ukuran pasnya berapa. Gede banget ternyata. Wow, 1000 gede. 920 deh, cobain dulu ya, 920. Wow, terlalu. Nah, teman-teman, sorry ada yang kelewat sama saya, tetap di gaya. Nah, pilih di sini posisinya tengah sama tengah. Tengah, mana tengah-tengah teh? Tengah, atas, tengah. Terpusat berarti kalau nggak salah. Nah, iya terpusat ya, biar tengah-tengah sih ininya. Oke, ini terlalu panjang. Nah, maka kita rubah coba jadi 680 ya, kalau nggak salah sih. Saya lupa nih. Apakah pas? Oh, ternyata belum. Gambarnya abu-abu ya, jadinya nggak ini ya. Coba saya ganti dulu deh gambarnya, teman-teman. Karena nggak enak nih, warnanya nggak pas. Saya rubah dulu. Atau saya jadi pakai warna aja deh. Warna misalnya biru deh, teman-teman. Nah, misalnya biru deh. Nah, ini biar kita lihatnya enak gitu. Batas atas, batas bawahnya. Nah, coba kita rubah lagi ya ke lanjutan. 680 masih panjang, kita rubah ke 500, kita lihat. Nah, ada nih space kecil ya.
ini terserah teman-teman, balik lagi ke teman-teman ngedesainnya mau kayak gimana. Kalau misalnya pengen dipasin antara si atas dengan bawahnya ya, dengan si layar laptop kita ataupun komputernya teman-teman gitu ya. Malah ke sini. Sorry, ke sini. Nah, ini mungkin ditambahin lagi aja. Bisa tambahin 5 deh. Pas nggak ya? Oh, masih ternyata 590. Mau nggak mau ya teman-teman, ini manual. Nah, pas ya. Jadi seukuran dengan layar kita gitu ya. Ini pas. Nanti teman-teman bisa tambahin di sini kayak tadi teks sama gambar. Caranya gimana, Kang? Klik yang ini. Nah, masukin ini bagian dalam ke sini. Nah, nanti ada di sini nih tuh. Sorry, di sini. Ya. Tadi kan kalau bagian dalam itu yang saya kan ada 2 ya, ada teks sama gambar. Klik yang ini teman-teman. Ya. Ini pilih sebentar saya lupa. Gimana ya? Kok jadi lupa ya? Bentar teman-teman. Oh, nggak ada ya? Bentar. Sorry, saya Ctrl Z dulu deh. Oh, bentar, harusnya gini nih teman-teman. Bentar, ada yang salah, sayanya yang salah ini. Baru ingat. Bentar, kok jadi lupa. Ini saya rubah dulu ke yang biru, benar tadi. Ini aja deh. Sip. Nah, ini di sini saya dulu masukin ke sini. Nah, jadi 2 ya ini ya. Terus cara ini ketengahinnya gimana? Pilih ini, klik yang ini, lanjutan, biasanya sih di margin. Ininya di apa istilahnya diklik dulu, di-enable-kan dulu atau dimatiin dulu, baru ini masukin ke saya lupa antara bawah atau atas ya? Oh, bukan. Berarti begini teman-teman, bentar ya, sorry saya lupa. Karena udah jarang bikin banner-nya. Bentar, ketengahinnya seingat aku, bentar. Ke sisi oh ini lapis ratahannya. Bentar teman-teman. Jarak kolom. Ini pakai bahasa Indonesia jadi bingung teman-teman. Tengah. Ini kah? Saya lupa ya. Bentar. Izin pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Bentar, saya lupa. Soalnya ini perbaharui dulu deh. Saya jadikan dulu bahasa Inggris. Jadi nggak inget lagi. Mohon maaf ya teman-teman, udah kesalahan. Saya rubah dulu. Mana ya? Merubah bahasanya. Kalau nggak salah ini deh. Atau di umum gitu. General, kalau nggak salah umum deh, general. Nah ini. English. Saya rubah dulu deh. Aduh. Balik lagi ke page. Ini Integrated Elementor. Klik ini. Start section-nya di yes kan. Terus tuh ininya jadi full width. Strukturnya udah 100. Layout-nya, overflow-nya sudah, update dulu bentar. Jadi ini biar di tengah-tengah di sini ya teman-teman, kayak yang si contoh saya buka yang Alpukat deh. Kenapa kesini sih? Nah, biar kayak gini tengah-tengah ini. Ntar, share kita lihat deh.
Nah, biasanya kalau saya lupa, saya nyontek sih. Salah password, seingat saya sih kalau pakai gambar enaknya tuh ada di sini. Jadi ada posisinya gitu. Kalau si Alpukat tuh eee, jadi teman-teman juga bisa bisa nyontek sih dari yang punya saya ya, kalau pingin kayak gini tampilannya. Atau sebenarnya teman-teman juga bisa pakai bawaan template-nya si Elementor teman-teman. Tapi nanti saya lihatin ya, apa, template bawaan dari Elementornya. Nah, ini harusnya tengah-tengah kayak gini nih teman-teman. Cuman saya lupa gimana ya? Oh, dia pasti tutup box ya? Kok nggak muncul gambarnya? Enaknya kalau pakai background tuh, nah ini tadi bisa bikin tengah-tengah ini teman-teman, center-center fix default sama cover-nya gitu. Advance-nya itu justru saya malah nggak ini ya, nggak pakai padding-nya justru. Bentar teman-teman, padding-nya nggak saya pakai deh, 0 deh. Nah, biar ininya tengah-tengah, oke ngikutin yang punya si, Alpukat, saya ininya thread section-nya di, no in. Karena kalau di yes-in tuh biar gini teman-teman. Nah, si nggak ada jarak nih teman-teman, kiri kanannya sudutnya. Tapi kalau ininya di no in, itu nanti akan ada jarak. Nah, tuh ya, ada jarak ya. Nih. Jadi background-nya biar full width gitu, full width gitu. Tapi balik lagi teman-teman, mau si banner-nya ini dipasin ke sudut ke sini, atau mau kayak gini, terserah teman-teman. Intinya kalau misalnya ini di yes-in, itu full, nih ya teman-teman. Kalau di no tadi nggak full. Balik lagi ke teman-teman, terserah nanti konsep websitenya, UI-nya mau seperti apa, UX-nya mau seperti apa, balik lagi ke teman-teman. Ya, intinya sih teman-teman bisa berkreasi semenarik mungkin di websitenya gitu. Nah, ini tinggal tambahin gambar aja deh, ikutin langsung kayak si apa si yang Alpukat. Masukin ke sebelah sini teman-teman ya. Nah, ke sini. Ini tadi misal kalau Alpukat kan gambarnya sebelah kanan. Bebas terserah teman-teman ya mau kayak gimana intinya si apa section-nya, tampilannya gitu ya. Misalnya kita akan kasih gambar. Nah, ini misalnya ingin kita kasih teks di sini, misalnya teman-teman. Misalnya ini website-nya tentang apa, terserah teman-teman. Ini cara rubah warna ini tinggal ke style aja teman-teman di sini, atau gaya ya kalau pakai bahasa Indonesia tuh ternyata baru tahu saya style itu gaya ya. Teksnya warna hitam atau warna putih sesuaikan karena ini background-nya ya. Intinya sesuaikan aja teman-teman. Jangan sampai membuat website itu membuat mata lelah gitu ya. Intinya gimana caranya enak dilihat oleh mata gitu ya, seperti itu. Misalnya seperti itu. Ini bisa ketengahin gitu ya. Gimana caranya? Seperti ini, pakai advance. Nah, margin, bisa pakai margin atau bisa pakai padding. Kalau margin itu mulai dari sini, teman-teman. Nah, 50 ya. Oh, ternyata belum tengah-tengah, ya dipas-pasin aja istilahnya seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau buat banner, oh ternyata belum tengah nih ya, bisa dipas-pasin aja. 75 misalnya kita lihat lagi. Belum enak gitu ya. Ya mau nggak mau ini manual ya teman-teman. Tapi intinya nggak manual 100% coding. Nah, ini enak lah ya, nggak terlalu jomplang lah antara bawah sama atasnya. Nah, ini kalau ini secara manual. Jadi teman-teman bisa ngisi banner gitu ya di atas ini, atau kalau yang saya tuh nggak pakai banner, saya cuma gini doang gitu ya. Balik lagi ke teman-teman, misalnya pakai kayak gini gitu ya, seperti ini. Atau misalnya mau pakai yang kayak mirip kayak klien saya,
Nih, ya. Misalnya ini teks gitu ya. Background-nya putih, ini teks, ada button-nya, di sini ada slide-nya. Ini slide ini bisa teman-teman, kalau yang saya ini kan pakai template ya, teman-teman. Jadi tampilan slide ini menarik ya, ada button apa sih? Panahnya gitu ya. Tapi kalau bawaan Elementor yang gratisan mau nggak mau ya kayak gini, teman-teman. Sorry, di sini ya. Klik yang ini lagi buat cari elemennya. Nah, oh ternyata pakai yang Pro doang ya. Kalau yang image carousel itu seperti ini doang berarti. Bentar teman-teman. Kita lihat seperti apa. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau yang gratisan saya karena sudah lupa, udah lama nggak pakai yang gratisan. Jadi kita lihat aja ya teman-teman. Misalnya, oke, 3 gambar. Nah, oke, insert galeri. Oh, hasilnya seperti ini teman-teman. Bedanya ya antara yang gratisan sama yang berbayar. Jadi tampilannya kan kalau ini bisa nggak sih dibikin satu? Bisa ya. Seperti ini teman-teman. Ini diklik dulu. Terus pilih di sininya satu nih, slide to show-nya. Nah, cuman tampilannya begini, simple. Gitu teman-teman, beda dengan yang ini. Ya, button-nya beda gitu teman-teman. Tapi bisa nggak sih Kang ini dirubah button-nya mirip kayak yang si Faza ini, yang gratisan ini? Bisa teman-teman, tapi mainnya di sini, di advance, dan ngoding sendiri di custom ini teman-teman. Tapi harus pakai yang GoPro ternyata, harus pakai yang Pro, pakai yang berbayar. Jadi ya mau nggak mau teman-teman, udah aja pakai yang berbayar si slide-nya ini ya, biar mirip kayak yang dari Faza itu. Nah, itu mungkin teman-teman kalau cara membuat website sih balik lagi ya ke kreasinya teman-teman seperti apa. Intinya jangan lupa pakai section dulu. Sectionnya nanti misalnya mau satu baris satu kolom atau satu baris itu beberapa kolom. Tinggal tambahin elemennya. Pertama ada heading gitu ya. Ada image, ada text editor. Ini yang gratisannya teman-temannya. Ada video, bisa teman-teman ambil dari YouTube atau dari yang lainnya. Tambahin button juga bisa ya kayak gini. Contohnya seperti itu teman-teman. Ini divider itu buat apa ya istilahnya buat saya lupa ini jarang dipakai juga divider ini. Bentar ya, saya lihatin teman-teman. Oh, buat garis divider ini, kalau spacing itu buat jarak teman-teman. Nah, misalnya gini, kalau spacing ini spacer itu buat jarak. Nah, ada jarak antara ini sama ini. Gitu teman-teman kalau spacer. Nah, teman-teman pun bisa nambahin yang namanya Google Maps sama icon. Icon tuh seperti ini teman-teman. Ini sih balik lagi ke teman-teman kreasinya mau seperti apa si websitenya. Tapi ada juga bawaan dari si template-nya si si Elementor. Kita hapus, pilih yang ini library. Nah, ini ada page nih. Saya lupa berapa gratisannya. Nah, nih udah banyak nih tuh template-nya. Ya, tinggal teman-teman ganti aja gitu. Seperti ini. Tuh. Oh, tapi ini ternyata ada yang berbayar juga. Coba cari yang gratisannya. Oh, yang gratisan cuman 5 nih. Ternyata cuma 5 yang gratisannya. Misalnya pakai yang ini deh gitu ya. Nih, ya teman-teman tinggal ganti aja si isi websitenya sama teman-teman atau ditambahin get start. Oh, harus bikin dulu akun ya sekarang ya. Kalau dulu nggak bikin akun teman-teman. Kalau dulu ternyata harus bikin akun si Elementornya sekarang. Ya udah mungkin teman-teman bisa pakai ini ya, library bawaannya si Elementor ini teman-teman ya. Tapi sekarang syaratnya harus login dulu. Nah, gratisannya ada 5 teman-teman. Teman-teman bisa cek misalnya ini kayak gimana tampilannya gitu ya. Nih. Nah, kalau bagus kan teman-teman bisa insert gitu ya. Tapi ternyata harus login kalau sekarang ternyata. Ya tinggal daftar aja teman-teman. Kalau saya sih nggak ada akunnya kalau Elementor karena kan pakai yang berbayar. Gitu sih sementara teman-teman ada yang mau ditanyain dulu barangkali tentang WordPress? Mangga kalau ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke cara optimasinya si website, gimana caranya biar websitenya optimal gitu ya. Terus website kita bisa ada di halaman pertamanya Google gitu. Nah, mungkin pertanyaan dulu sih tentang ini pembuatan website menggunakan WordPress. Barangkali ada yang mau ditanyain, monggo silakan. Intinya pakai template yang gratisan di WordPress ya. Ini juga udah cukup teman-teman karena saya juga pakai yang gratisan kok buat yang Fadil Zikri kecuali yang Apukat berbayar gitu ya. Cuman
karena saya malas bikin tampilannya, udah aja sederhana seperti ini teman-teman gitu. Kalau pingin lebih wah lagi bisa kok yang gratisan gitu ya. Karena kan tadi juga ya dari library ini udah bagus ya, udah wah banget gitu nih. Contoh yang ini misalnya kita lihat nih, tuh udah keren kok tuh. Ya, tinggal diedit lagi aja sama teman-teman warna dan lain-lainnya gitu. Atau pakai yang ini gitu ya. Tuh. Jadi gratisan tapi bagus tuh ya teman-teman. Monggo silakan barangkali ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke apa, ke cara optimalin si WordPress-nya gitu, biar si websitenya juga bagus lah istilahnya performance-nya gitu. Nggak hanya sekedar tampilannya yang bagus, tapi performance-nya juga bagus teman-teman. Enaknya ini tuh langsung praktek teman-teman, karena saya juga bingung kalau kalau saya doang yang berbicara, yang mempraktekkan gitu, saya juga bingung gitu. Ada teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin saya lanjut ya cara optimasinya. Intinya anggaplah teman-teman itu udah, eee, tuh kan kata Kang Jajang juga kan, iya enaknya praktek. Nah itu tadi, saya kira, jadinya offline. Kalau offline tuh enak langsung praktek gitu. Jadi teman-teman juga nggak bingung, nggak pusing gitu. Karena saya kalau sendirian tuh kadang bingung, nih mau bikin website apa ya gitu, karena bingung gitu. Nggak ada ide dari teman-teman pun juga kan bingung, karena teman-teman nggak sambil praktek gitu. Mungkin ya nggak apa-apa ya Kang, kalau misalnya pingin praktek cobain aja teman-teman gitu ya di rumah, asalkan ada hosting sama domainnya teman-teman ya. Ini anggap aja kita udah bikin websitenya ya, karena saya juga bingung, mau seperti apa. Tapi kalau misalnya kita biar nggak terlalu polos kayak gini ya gambarnya, mau nggak mau kita daftar dulu aja deh ya. Kita pakai yang ini ya, kita daftar dulu aja biar enak. Nah, entar kita daftar dulu aja deh. Seingat saya sih saya nggak daftar Elementor sih. Coba bentar, apakah sorry, create account dulu. Coba seingat saya sih saya nggak daftar Elementor. Bentar, apakah udah ada emailnya terdaftar? Oh oh ternyata coba tadi saya sudah ada password Shopbiles, oh kayak gini ternyata berhasilnya. Connect your site to template, masalahnya emailnya ini pakai yang Fadil Zikri, bentar coba mudah-mudahan bisa deh. Connect, nah coba ya, yes, oke bisa ternyata. Ada yang bertanya ya? Apa sih chat nih? Oke siap Kang Jajang, nanti mungkin saya kirim deh step-stepnya. Nah, ini ya, kalau pakai library tampilannya, anggap aja kita sudah bikin website ya, tapi ini pakai library ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita save dulu, update atau perbaharui. Oke, nanti kan tampilannya seperti ini. Sorry. Nah, ini hasil jadinya teman-teman ya, sebelum kita edit. Nanti tinggal teman-teman edit aja kalau pakai library. Nah, oke, kita cek ya, pakai GTmetrix, apakah website kita sudah optimal atau belum. Ini untuk membuktikan gimana caranya teman-teman untuk mengoptimalkan websitenya agar tadi SEO-nya biar bagus juga. Nah, karena website harus dioptimalkan biar sinkron dengan SEO-nya teman-teman. Hmm. Nah, wah ternyata udah bagus ya.
Tapi bisa nggak sih ini dioptimalkan? Masih bisa nggak sih? Bisa kok teman-teman. Ya, ini kan di GT Metric ya. Sekarang kita lihat si Google Page Insight. 46 untuk mobilenya, desktopnya 87 bagus ya teman-teman. Tapi masih bisa dioptimalkan? Bisa kok teman-teman. Tinggal gini aja. Ya, bentar saya lihat dulu di waterfall-nya juga di sini. Kita lihat CSS-nya ya biar kelihatan. Nah, ini CSS-nya tadi sekarang kan 1375 ya. Kita buktikan bahwa ini CSS-nya sudah teroptimasi ya. Oke. Balik ke beranda atau ke bukan beranda, ke dashboard-nya dulu ya. Ini saya close dulu. Nah, ke dashboard ya, ke sini. Ini cara optimasinya. Kalau teman-teman pakai hosting yang sudah ada teknologi Lightspeed, maka ketika pilih plugin, nih ke plugin, itu otomatis plugin Lightspeed-nya akan terinstall. Nah, ini teman-teman. Lightspeed Chess ini plugin-nya akan terinstall apabila provider hostingnya sudah memiliki teknologi Lightspeed di dalamnya. Nah, teman-teman langsung klik setting aja ke sini. Nah, di sini aja nih. Langsung ke sini aja di bawah ya, sebelah kiri, Lightspeed Chase. Pilih general. Ya. Teman-teman ininya di-on-kan dulu, automatically si update-nya. Terus klik request domain key sambil meminta request domain key-nya, nih ya, 15 menit kemudian kan ya, nunggu 15 menit, masuk ke Chase. Nah, di sini sudah on semuanya. Ini kan secara default-nya. Nah, yang mobile-nya di sini teman-teman on-in. Lalu save change. Ya, disimpan terlebih dahulu. Klik purge all, ya, all. Dipurg dulu. Untuk sisanya yang ini dibiarkan terlebih dahulu. Ya, step selanjutnya adalah ke page optimization. Pilih yang CSS setting. Nah, ini yang minify kita on-kan, yang CSS combine juga di-on-in, teman-teman, ya. Terus load CSS ini juga di-on-in, ya. Dan lanjut si font display optimization-nya default dulu. Kita fokus dulu ke CSS. Save change, ya. Lalu klik purge all lagi. Pokoknya setiap perubahan di Lightspeed ataupun di yang tempat lain, misalnya plugin yang lain pun sama ya, di purge all dulu, all ya, purge all dulu. Nah, lanjut ke sini ya teman-teman, lihat ya. Ini kan 1375, kita lihat ada perubahan nggak sih? Kayak retest teman-teman. Tadi kan C, sekarang D. Ini jangan terlalu difokusin teman-teman, ya. Ini bukanlah fokus utama kita, tapi fokus utama kita sebenarnya ada di waterfall. CSS ya. Tuh. Ya, udah dioptimasi ya. Tadi 1375, sekarang 2/66. Udah dioptimasi tentunya. YouTube kayak gini itu susah untuk dioptimasi karena kan ini mah harus dioptimasi di si YouTube-nya, bukan di kitanya. Karena kita kan nggak ada akses ke YouTube, maka ya udah nggak bisa dioptimasi. Terus ini apa nih? Oh, kalau ini dari si Lightspeed-nya ternyata. Jadi nggak apa-apa, karena memang Lightspeed untuk mengoptimalkan si CSS-nya. Ya, udah teroptimal ya. Sekarang kita lihat CSS-nya berapa. Set. Wah, CSS-nya banyak nih. 28/66 ya, teman-teman. Ini totalnya nih, total si filenya. Belum dikompres ya, ini masih uncompress. Kita balik lagi ke dashboard, yang ini. Masuk ke JS setting. Nah, di sini JS minify-nya di-on-in. JS combine-nya juga di-on-in. Baru di save change. Setelah save change, jangan lupa di purge all. Ya. Ini. Setelah itu balik lagi ke GT metric, kita lihat. Ini kan 28/66 ya. Dan masih uncompress. Kita retest lagi teman-teman.
Wih, langsung A. Kita lihat waterfall-nya. JS-nya. Tuh, ya, udah teroptimasi. Walaupun sebenarnya nggak seluruhnya teroptimasi ya, teman-teman. Tapi yang setidaknya daripada yang tadi banyak banget filenya, sekarang ini 17/53. Walaupun isinya masih ada yang harus dikompres. Tapi setidaknya sudah jauh lebih baik dibandingkan yang tadi, teman-teman. Ya, karena kan salah satunya kayak gini nih, embed.js to YouTube. Ya mau nggak mau, nggak bisa kita optimasi gitu. Ya, kayak dari Google nih, ini ada lagi static.doubleclick.net. Ini ya website orang lain gitu. Nggak bisa kita optimasi lagi. Oke, lanjut setelah JS kita ke font. Kita lihat fontnya 8/53. Ya, kita lihat juga ini datanya. Pokoknya kita lihat datanya, bandingkan dengan setelahnya, setelah kita optimasi. Masuk lagi ke page optimization, teman-teman. Ke CSS setting, pilih di swipe. Ya, save change. Nah, udah ya, si fontnya. Lanjut kita biasa ya, pull all lagi. Oke, lanjut kita retest sekarang. Ya, datanya segini ya. Pokoknya harus enaknya masih di screenshot ya, dibandingannya biar enak mah di screenshot sih sebenarnya. Biar semua datanya kita tahu sih. Jadi fokus utama saya di GTmetrix dulu, teman-teman, dan itu pun di waterfall-nya. Yang paling fokus utama itu, yang paling pertama adalah waterfall sebelum ke Google PageSpeed Insight, teman-teman. Ya. Jadi saya pakai pihak ketiga biar objektif aja, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat font-nya. Nah, ternyata sudah dioptimasi, ada perubahan ya. Sini. Ya, ada perubahan nih. Walaupun nggak terlalu besar. Tapi setidaknya secara keseluruhan, ya ini baru font ya, CSS, JS, dan font. Secara keseluruhan, all-nya itu bagus kan? Tadi ya, tuh 53 tadi kan banyak banget ya. Oh, ternyata ada yang merah nih. 5 icon, ini apa ya? Kita lihat ya, teman-teman. Oh, ini maka harus dihapus, teman-teman. Ternyata nggak ada link ini. Mau nggak mau, kita harus cari ya, atau di file manajernya, di cPanel-nya kita hapus nih. Ini. Linknya juga bisa juga di dashboard dihapus aja sih. Biar nggak terdeteksi merah begini, teman-teman. Nah, secara keseluruhan, baik lagi summary, ini kan udah A ya, teman-teman ya. Performance juga udah 89%, struktur juga udah bagus, 94%, LCP juga udah bagus, 1 detik gitu ya. Karena kan maksimalnya 3 detik, paling lambat itu 3 detik, teman-teman. Nah, data ini akan berubah di kemudian hari. Entah itu 3 hari kemudian, entah itu seminggu kemudian, entah itu sebulan kemudian. Maka, teman-teman mau nggak mau si website itu ada update. Ya, balik lagi teman-teman, mau 2 minggu sekali, mau 1 bulan sekali, gitu ya. Maksimal paling lama itu 1 bulan sekali di update-nya, teman-teman. Nah, nanti dilihat di sini nih, ini juga tetap ada nih ternyata, walaupun ini nilainya A, karena kan belum 100 ya, pasti akan ada yang harus diperbaiki. Nah, biasanya kalau saya ini, reduce initial server response time, saya abaikan. Karena ini tuh nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Ya, yang berpengaruh tuh di sini ternyata YouTube. Tapi karena YouTube itu nggak bisa kita optimasikan, ya udah ikhlas. Karena mau nggak mau nggak bisa lagi. Ini DOM-nya nih ya, CLS-nya. Terus ini tuh ya. Jadi kelihatan di sini yang harus dioptimasi apa aja sih. Begitu teman-teman, simpelnya cara optimasinya. Kita lihat hasilnya di sini di Google PageSpeed Insight ya. Kalau di sini sudah bagus tadi ya, di GTmetrix sudah bagus, insya Allah di Google PageSpeed Insight juga bagus walaupun hasilnya berbeda, tapi nggak beda jauh. Oh, ini kayaknya harus mulai dari awal lagi deh. Sorry ya teman-teman, lagi kurang enak badan ini. Lagi musimnya kan? Iya, apalagi sering gadang, sayangnya hujan, terus gadang mulu gitu ya. Nah, mobile-nya 42, sedang desktop-nya 91. Mobile akan selalu lebih jelek dibandingkan desktop. Kenapa? Karena memang mobile itu
sulit sih kalau saya pribadi ya. Jadi saya nggak terlalu fokus utamain harus bagus, harus hijau gini ya teman-teman. Nggak. Yang penting nih kuning ini nih. Nilainya ya 60, 65 juga udah cukup kalau bagi saya pribadi mobile ini. Yang penting ketika orang akses di mobile itu tampilannya mobile friendly, enak dilihat di mobile, terus juga cepet gitu ketika diakses. Begitu sih teman-teman kalau saya pribadi ya. Kalau pingin lebih keseluruhan ya biar objektif, jangan pakai tidak hanya pakai Google PageSpeed Insight. Teman-teman juga bisa pakai bawaannya si Google di browsernya ya. Nah, buka dulu websitenya teman-teman ya. Klik kanan, bisa pakai inspect elemen dan cari Lighthouse ya. Nanti cari Lighthouse pas ketika sudah diinspect. Nah, cari ini nih Lighthouse di sini teman-teman. Tinggal testing performanya. Nah, Generate Report ini kita pilih yang mobile ya. Generate Report. Nah, ya, terlihat di sini. Kalau secara keseluruhan, nih performanya 21, ini tampilan mobile ya teman-teman ya. Accessibility-nya udah bagus, base-nya juga udah bagus, SEO juga udah bagus nih. PWA ini, kenapa PWA tidak ada nilainya? Karena memang website saya ini hanya dibuka untuk di browser mobile dan di browsernya desktop. Sedangkan PWA, apa sih PWA? PWA itu singkatan dari Progressive Web App, yang dimana teman-teman websitenya bisa jadi langsung aplikasi kalau pakai teknologi PWA. Jadi mereka itu ketika mengakses website kita nggak perlu lagi yang namanya browser karena sudah otomatis jadi aplikasi. Begitu mungkin teman-teman ya, ini PWA ini sedikit menjelaskan. Nah ini ya teman-teman, kalau secara keseluruhan, kalau ini kan hanya menilai total nilainya aja. Kalau ini keseluruhan, ada accessibility-nya, ada base-nya juga, best practice-nya, ada SEO-nya juga. Nah inilah cara mengoptimalkan si website kita agar website kita performanya bagus ya. Nggak perlu nilainya 80, 90, 100, nggak perlu teman-teman. Yang penting sudah bisa di atas 50 tadi. Kalau di Google PageSpeed Insight kuning juga nggak apa-apa kok. Yang penting udah di atas nilainya 50 asalkan jangan merah. Dan yang paling utama adalah teman-teman kalau sudah lebih ke advance lagi, mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan secara detail. Saya cuma hanya memperlihatkan saja karena nanti website teman-teman kalau mau bermain SEO itu harus digabungkan dengan Search Console. Nah, yang paling utama adalah website teman-teman tadi sudah dioptimalkan CSS-nya, JS-nya, font sama image tentunya. Terakhir juga videonya ya. Tadi pakai YouTube. Teman-teman tinggal lihat di sini di coverage-nya ada yang error atau enggak di Google Search Console. Kalau di sini nggak ada yang error, nggak perlu terlalu harus hijau performance-nya ya. Yang penting ini kuning deh gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk di mobile. Desktop juga sama. Yang penting udah di atas 50, udah cukup ya. Karena banyak sekali orang tuh fokus ke website yang dioptimalkan tapi SEO-nya enggak gitu. Seperti itu. Yang penting mah sudah bagus secara nilainya si Google gitu. Kuning juga nggak apa-apa. Dan yang paling utama lagi ketika website itu harus dioptimalkan tidak hanya tadi CSS JS-nya, tapi di sininya coverage-nya ada yang error atau enggak. Terus juga di sini page experience-nya ya. Nah, ini URL-nya ada yang jelek nggak? Kalau ada yang jelek maka harus kita perbaiki. Nanti ngasih tahu si Google-nya, si Search Console-nya ya. Terus core web vitalnya nih, CWV-nya ternyata ada yang error nih 1040 per URL, maka mau nggak mau harus kita perbaiki ini tuh ya. Jadi website itu nggak hanya sekedar tadi optimasi CSS, JS, font dan image saja teman-teman, tapi di sini juga harus diperbaiki nih. Terus mobile usability-nya juga kita bisa lihat di sini. Oh ternyata ada yang error, maka kita harus perbaiki nih. Ada 3 isu tuh ya. Terakhir ada di setting itu namanya crawling stat ya, crawl stat. Nah ini open report. Nah klik dulu yang ini yang di tengah-tengah. Bentar teman-teman, codingnya kok lama biasanya. Bentar. Ini udah diklik kan,
Terus klik juga total download size-nya. Nah ini, melihat data ininya. Antara total crawl request sama total download size-nya nggak terlalu jomplang jauhnya. Nah ini kan ada perbedaan nih tuh. Jauh ya bedanya. Ini apalagi jauh banget nih hasilnya. Pokoknya harus sama nih. Naik turunnya tuh harus sama antara yang hijau sama yang ungu. Yang biru sama yang ungu. Nah nggak jomplang kayak gini nih. Walaupun bedanya dikit. Terkadang ada juga yang jauh banget. Ya. Contohnya punya saya, kalau nggak salah tuh jauh banget deh. Nah ini, jauh ya. Ini yang ungunya. Pokoknya nggak boleh jauh dari yang si biru. Harus, nah kayak gini nih. Nah, ini jauh gitu ya. Intinya antara biru sama hijau grafiknya tuh sama, naik turunnya tuh sama. Ya, perbedaannya dikit banget. Ini dikit itu kayak gini nih. Nah, nggak terlalu jomplang jauhnya. Itu sih nanti kalau misalnya pengen ke sini ya teman-teman harus paham tentang SEO sih. Intinya ya dari saya pribadi sebelum waktunya habis ya, buat teman-teman bikin website itu gampang, pakai WordPress saja. Website itu penting ya, balik lagi website itu penting. Teman-teman bisa jadikan ini investasi buat bisnis teman-teman jangka panjang ya. Thoughts aja punya Omben ya, dari website aja penjualannya gede loh teman-teman. Jadi dia juga baru sadar ketika terlalu sibuk main iklan ya. Waktu dia sharing di tahun 2019 atau 18 saya lupa. Omben itu kalau ngiklan tuh gede di atas 200 juta. Saya kaget dong. Sedangkan SEO-nya dilupain. Padahal SEO bisa membantu bisnis kita berkembang atau omsetnya bertambah ya. Jadi meroket lah istilahnya seperti itu. Asalkan websitenya sudah bagus secara performanya. Tadi di search console-nya juga nggak ada lagi yang error. Ketika ada yang error segera diperbaiki. Begitu ya teman-teman. SEO-nya juga bagus. Insya Allah website bisa membantu omset atau istilahnya meng-scale up bisnisnya teman-teman. Seperti itu mungkin kalau dari saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan teman-teman, monggo silakan ke Q&A bila ada pertanyaan. Monggo Kang Wildan boleh dibantu, Kang ada yang mau bertanya. Enggak, silakan ya yang ingin bertanya, mumpung lagi sama pakarnya nih. Mumpung ada ya. Bagi teman-teman yang udah punya website, udah berjalan. Ya. Kalau boleh tahu ini teman-teman, saya mau bertanya dulu sama teman-teman, yang punya brand bisnis siapa aja, sama yang udah punya website siapa aja? Boleh, monggo silakan di komentar, di chat yang udah punya website, terus brand bisnisnya siapa aja nih? Di sini semuanya owner bisnis, Kang Wildan? Ada owner, ada yang anggotanya, Kang. Oh, maksudnya timnya? Iya, timnya. Ini semuanya udah pada punya website kah, teman-teman? Silakan dijawab, teman-teman. Boleh di komentar, dijawab, teman-teman. Iya. Apakah udah pada punya website? Baru Google Bisnis gak apa-apa, Kang. Nanti bikin websitenya, Kang. Untuk Kang Sidki, Kang berarti sebelum bikin website harus beli domain dan server. Iya, Kang Sidki. Ini Kang Sidki ya, bukan nama cewek kan ya. Kang Sidki beli dulu hosting sama server gitu. Karena kalau nggak ada hosting sama server. Hosting, server, dan domain. Jadi hosting server itu sama aja. Bedanya apa? Kalau hosting itu Kang Sidki nggak perlu utak-atik si servernya. Ya, jadi Kang Sidki udah pakai cPanel lah istilahnya. Nggak perlu paham yang namanya Linux. Ya, coding-codingan Linux gitu. Nah, kalau misalnya pakai server, mau nggak mau, Kang Sidki itu setting dari awal benar-benar sama sendiri gitu. Jadi kayak gini, Kang Sidki bedanya antara hosting dan server itu. Hosting tadi intinya sudah otomatis ya, settingannya sudah otomatis, Kang Sidki nggak perlu paham yang namanya Linux. Sedangkan server mau nggak mau, Kang Sidki nge-build server sendiri untuk jadi hosting gitu. Dan itu harus paham yang namanya Linux gitu ya, atau SSH lah ya, harus paham seperti itu Kang Sidki. Dan nanti memang sudah ada domain, Kang gitu. Kalau mau murah nanti saya kasih voucher diskon buat di Niaga Hoster, tapi saya pakainya Niaga Hoster biar bisa lebih murah dibandingkan harga yang tertera di Niaga Hosternya sendiri, Kang gitu. Cerita tani, cerita tani ini tentang tani ya, berarti ya edukasi pertanian ya.
Mbak Nabil. Mbak Nabil ya, benar nggak sih? Iya Kak, tapi lebih ke jualan sayur gitu online. Oh, Sayur, kayak ini ya. Apa namanya tuh? Saya lupa lagi. Tanihub. sayur Tanihub. box kayak gitu. Tanihub. Iya, Ya, sayur kayak box, Tanihub ya. Apa tadi namanya? Cerita Tani. Iya, betul, Kak. Dibikin aja Mbak Nabil, karena memang mau nggak mau harus ada website sekarang mah. Tanihub aja udah pakai website Indagri, website Sayurblog juga ada websitenya selain ada aplikasi ya. Ya mau nggak mau sih website itu penting. Iya, Apalagi masih progres Kak. masih progres pakai apa nih? Ya, Mbak kurang Nabil? tahu sih teman saya, tapi lagi nggak hadir. Oh, siap nggak apa. Nanti Iya. sampaikan aja sih websitenya, jangan hanya sekedar bikin website, tapi harus dioptimasi gitu biar bisa bersaing dengan yang lain. Tanihub juga kalau saya lihat masih bisa dikalahin kok sama Cerita Tani, karena yang bermain di sayur itu baru hanya fokus di websitenya, SEO-nya masih jauh banget. Masih bisa kita istilahnya bisa kita imbangi lah gitu. Bahkan bisa kita kalahkan kok Tanihub. Walaupun secara bisnis Tanihub bagus, tapi secara marketing Tanihub bisa kita kalahin kok. Masih ada kemungkinan untuk SEO ya. Pokoknya yang bermain di sayur, SEO masih belum banyak yang main. Tapi kalau udah yang mainnya di penjualan kayak fashion, sepatu, tas gitu ya, apalagi ya, jaket misalnya gitu ya, fashion wanita, fashion laki-laki, ya itu udah banyak banget, udah bejibun SEO-nya, maka mau nggak mau harus berproses. Tapi kalau sayur-sayuran, terus mainnya di properti, terus mainnya di mana lagi ya? Sayuran, properti, makanan juga masih bisa kok, masih kita bisa SEO-nya masih bisa kemungkinan kita masuk ke halaman pertamanya sih Google atau di ranking satunya Google. Itu sih kalau dari saya pribadi sih, kalau untuk sayuran datanya masih luas banget lah istilahnya untuk marketing gitu. Iya, terus sama ini Kak, kalau bedanya Wix.com itu kan yang kayak bikin website instan gitu ya. Sama Elementor itu beda atau sama aja? Beda. Wix.com sama Elementor beda. Kalau Wix.com itu SEO-nya susah banget. Saya pernah nanganin klien saya yang Halovina, tahu kan startup Halovina. Kemarin SEO-nya nggak bisa saya optimasi karena memang berat banget gitu. Websitenya udah nggak bisa dioptimalkan dengan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Makanya kemarin saya nyaranin ke si Kang, siapa sih namanya, CEO-nya tuh saya lupa. Ganti WordPress, akhirnya dia ganti WordPress mereka tuh, gitu. Karena Wix itu nggak cocok kalau buat website jangka panjang sih. Gitu sih kalau untuk sekarang Mbak Nabil. Oke, makasih Kak. Siap, sama-sama. Iya, Kang Jajang harus pakai laptop untuk bikin website tuh, karena kalau pakai mobile nggak bisa. Kan tampilan mobile itu kan sempit ya, maksudnya layarnya sempit gitu. Paling besar juga 6 inch kan kalau si layar HP gitu ya, smartphone. Jadi mau nggak mau kalau bikin website enaknya di laptop ataupun komputer. Begitu Kang Jajang, mudah-mudahan membantu. Terus Kang Sidki, bedanya yang domain.com, id.net, dan lain itu gimana ya Kang? Apakah beda di harga? Nah, untuk bisnis bagusnya gimana ya? Nah, kalau domain sebenarnya nggak ada perbedaan Kang Sidki. Mau .com itu artinya kan komersial. .id artinya Indonesia, .co.id artinya corporate Indonesia, sedangkan .net itu .internet. Sebenarnya nggak ada perbedaan, bedanya hanya di harga saja, sama-sama aja fungsinya kok. Tapi kalau misalnya kita bisnisnya ini targetnya mau kemana pasarnya, balik lagi, apakah hanya di Indonesia saja, ataukah kita juga ingin dong nyampe market luar. Nah, kalau ingin pakai market luar, ya bagusnya pakai .com. Pakai .id bisa nggak? Bisa. Tapi secara SEO-nya, ya ini menurut saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi, nggak tahu kalau pengalaman orang lain. Secara SEO-nya sulit untuk bersaing dengan .com di luar ya, di search engine-nya luar, ya search engine-nya global lah, gitu. Tapi kalau .com itu bisa bersaing. Nah, sedangkan .id, .co.id untuk target market Indonesia. Jadi balik lagi ke target marketnya, mau pakai .com boleh, mangga, .id, .co.id boleh, mangga. Tapi balik lagi ke target marketnya. Nggak ada perbedaan di antara keduanya, sama saja sih. Tadi perbedaannya cuma di harga sama target market aja. Untuk bisnis bagusnya yang mana? Ya tadi Kang balik lagi, jadi mau .com, mau .id, atau .co.id. Kalau saya sarankan, kalau fokus di Indonesia ya udah pakai ID atau .co.id. Kalau misalnya fokusnya mau juga keluar pakai .com. Gitu sih Kang Sidki, mudah-mudahan membantu Kang. Makasih Kang. Yuk sama-sama. Gimana Kang Wildan? Udah kayaknya waktunya? Atau gimana? Ada lagi? Ada yang masih ingin bertanya?
Boleh, monggo. Satu pertanyaan lagi lah. Ya, silakan. Sama ini sih, teman-teman, monggo silakan tadi dicatat aja ya nomor saya. Mau barangkali ingin sharing-sharing tentang apa SEO-nya, optimasi websitenya, mangga gratis. Walaupun saya sudah bersertifikat ya. Sekarang lagi bikin sertifikat BNSP. Biasanya kalau misalnya buat ke klien, konsultan aja bayar, monggo silakan teman-teman, gratis buat teman-teman dari IBT inkubatornya Unicom. Kalau mau sharing konsultasi tentang websitenya sama SEO-nya, biar bisnisnya juga berkembang ya, biar naik omsetnya juga, trafficnya juga banyak ke website, monggo silakan chat saya aja gratis kok, daripada jadi berbayar ya gitu. Kalau jadi klien saya atau calon klien berbayarnya lumayan teman-teman. 1 jam konsultasi aja 5 juta teman-teman saya ini ya. Monggo silakan gratis buat teman-teman, jangan di sia-siakan nih kesempatannya buat teman-teman sharing dengan saya. Begitu sih mungkin tambahan dari saya, Kang Wildan, buat teman-teman khusus IBT Unicom ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih tuh ya pada Kang Fadil. Jadi kalau teman-teman punya kebingungan mengenai website, bisa langsung tuh di save nomornya, nanti langsung tanya-tanya aja, bilang aja dari IBT Unicom ya. Gitu, supaya nggak kena rate tinggi. Ya, mungkin untuk hari ini berarti ya terima kasih Kang Fadil untuk share materinya ya mengenai website. Walaupun ya semoga teman-teman di sini yang belum pernah membuat website bisa mengikuti membuat websitenya sesuai dengan yang Kang Fadil share ya. Oke, nah sebelum kita tutup ya acaranya, boleh diaktifkan dulu kameranya ya. Kita ambil bukti ya, pertemuan hari ini ya, walaupun cuma sedikit tapi nggak apa-apa. Dan yang lain sedang berkabar. Oke, boleh diaktifkan dulu kameranya semuanya. Calonnya berapa? 3,5. Kang Sidki, boleh? 350. Berapa lama itu? Bentar, Kang. Nabil? Dan susah dari salur. Coba ada apotek yang terkenal yang dia obat-obat jadi yang ada yang ini bukan yang pertama kali ya. Oke, lihat di kamera ya. 1, 2, kita biasa dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh jempolnya semuanya seperti biasa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, kepada Kang Fadil terutama sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dapat cepat diaplikasikan kepada bisnis teman-teman semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Yuk, mari. Terima kasih Kang Fadil. Yuk, sama-sama.